Shalom, perkenalkan nama saya Shine Helen Anso, NIM 2274-2010-06, kelas A122 Fakultas Hukum semester 3. Saat ini saya akan melengkapi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Hukum Internasional, dosen pengampu Enci Angeli Sondak, SH, MH. Dan saat ini saya akan memaparkan materi tentang perjanjian internasional. Masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu makna perjanjian internasional. Berkenaan dengan hal itu, setiap bangsa dan negara yang ikut dalam suatu perjanjian harus menjunjung tinggi dan mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan. Hal tersebut sudah merupakan kewajiban dan sesuai dengan asas hukum perjanjian yang berbunyi janji itu mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini disebut dengan asas pacta sunt servanda. Apabila yang terjadi adalah sebaliknya atau ada sebagian negara atau bangsa yang melanggar atau tidak mentaati aturan-aturan yang telah diputuskan sebelumnya, ketidakdamaian atau ketidakharmonisan akan tercipta, bahkan akan menimbulkan pertentangan di antara negara-negara yang melakukan perjanjian. Dalam mempelajari perjanjian internasional, berikut ini dikemukakan beberapa istilah perjanjian internasional yang sering dipakai di kalangan internasional. Yang pertama, traktat, artinya perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang sifatnya lebih formal karena mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Yang kedua, konvensi, jenis perjanjian yang digunakan bagi hal-hal yang lebih khusus dibandingkan dengan traktat, namun bersifat multilateral. Yang ketiga, pacta, persetujuan yang lebih khusus jika dibandingkan dengan traktat. Yang keempat, perikatan, suatu bentuk perjanjian yang tidak seresmi traktat atau konvensi. Yang kelima, persetujuan, suatu perjanjian yang bersifat teknis atau administratif sehingga persetujuan tidak seresmi traktat, konvensi cukup ditandatangani oleh wakil-wakil departemen dan tidak perlu diratifikasi. Yang keenam, deklarasi, artinya perjanjian yang digunakan dengan tujuan menunjukkan suatu perjanjian yang menyatakan hukum yang ada, membentuk hukum yang baru, atau untuk menguatkan beberapa prinsip kebijaksanaan umum. Yang ketujuh, piagam, perjanjian yang menunjukkan himpunan peraturan yang ditetapkan oleh perjanjian internasional untuk mengatur fungsi lembaga internasional atau anggaran dasarnya, seperti piagam Mahkamah Internasional. Yang kedelapan, konvenan, suatu istilah yang digunakan oleh Piagam Liga Bangsa-Bangsa atau LBB yang disebut dengan Covenant of the Language of Nations pada tahun 1920. Yang kesembilan, charter, istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang diadakan oleh PBB dan mempunyai fungsi administratif. Yang ke-10, protokol, perjanjian yang bersifat kurang resmi dibandingkan dengan traktat atau konvensi. Yang ke-11, modus, perjanjian internasional yang merupakan dokumen untuk mencatat persetujuan tanpa memerlukan ratifikasi dan bersifat sementara. Yang ke-12, ketentuan penutup jangan atau dokumen dalam bentuk catatan ringkasan dari hasil konferensi seperti catatan mengenai negara, pesta, para utusan dari negara-negara yang turut dalam perundingan dan segala kesimpulan tentang hal-hal yang disetujui konferensi. Yang ke-13, ketentuan umum, artinya traktat yang bersifat resmi atau tidak resmi. Liga Bangsa-Bangsa,
penuh dengan menggunakan istilah ini, seperti dalam menyelesaikan permasalahan secara damai dan pertikaian internasional. Masuk dalam pembahasan yang kedua, macam-macam perjanjian internasional. Beberapa kriteria untuk mengelompokkan perjanjian internasional antara lain berdasarkan jumlah pesertanya, strukturnya, objeknya, cara berlakunya, instrumen pembentuk perjanjian. Yang pertama, menurut jumlah pesertanya, perjanjian internasional dapat berupa yang pertama, perjanjian bilateral bila melibatkan dua negara saja, misalnya perjanjian RI dengan RRC mengenai Dwikenegaraan pada tahun 1954. Yang kedua, perjanjian multilateral bila melibatkan lebih dari dua negara, misalnya Konvensi Jenewa pada tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Yang kedua, menurut strukturnya, perjanjian internasional berupa yang pertama, perjanjian yang bersifat lawmaking, artinya mengandung kaidah hukum yang dapat berlaku bagi semua negara di dunia, misalnya Konvensi Hukum Laut pada tahun 1958, Konvensi Wina pada tahun 1961 mengenai hubungan diplomatika. Yang kedua, perjanjian internasional yang bersifat kontrak, yaitu hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian saja. Yang ketiga, dari segi objeknya, perjanjian internasional dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, perjanjian yang berisi soal-soal politik. Yang kedua, perjanjian yang berisi masalah-masalah ekonomi, budaya, dan lain-lain. Selanjutnya, dari segi cara berlakunya terdiri atas yang pertama, perjanjian internasional yang bersifat self-executing, berlaku dengan sendirinya. Disebut self-executing bila sebuah perjanjian internasional langsung berlaku setelah diratifikasi oleh negara tertentu. Yang kedua, perjanjian internasional yang bersifat non-self-executing bila harus dilakukan perubahan undang-undang terlebih dahulu sebelum berlaku, maka perjanjian internasional itu disebut non-self-executing. Masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu tahap-tahap perjanjian internasional. Adapun tahap dan proses yang perlu dan biasa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perundingan. Pembuatan perjanjian internasional biasanya dimulai dengan perundingan di antara negara-negara yang akan membuatnya. Yang kedua, penandatanganan. Setelah perundingan selesai, dilakukan dengan pengesahan bunyi naskah yang merupakan tindakan formal. Selanjutnya, yang ketiga, pengesahan. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, ada kalanya suatu perjanjian belum mengikat sepenuhnya sehingga diperlukan proses ketiga, yaitu pengesahan. Yang keempat, pengumuman. Hal lain yang biasa ditemukan dalam perjanjian internasional adalah lembaga persyaratan. Keberadaan lembaga ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara yang ikut serta dalam perjanjian internasional, khususnya perjanjian yang sifatnya multilateral. Lembaga persyaratan dibutuhkan karena biasanya ada saja negara-negara peserta yang kurang sepenuhnya menerima isi materi atau perjanjian atau kurang sesuai dengan kepentingan nasional negaranya. Dan saat ini saya ingin mengajak adik-adik dan teman-teman sekalian untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado beralamat di Jalan RW Mongin Sidi 5, Kecamatan Malalayang Bahu. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas unggulan yang menjadi minat dan juga bakat dari adik-adik dan teman-teman sekalian, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Keperawatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra.
Saya bangga menjadi bagian mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mari bergabung bersama kami di Kampus Merdeka Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Demikian pemaparan materi tentang judul Perjanjian Internasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.